Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ucapan lisan kita pada kesempatan ini kita bertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap duduk kita hari ini menjadi wasilah dan juga menghapus dosa di bulan Ramadan ini, dan juga menjadi bagian kita mendapatkan barakah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tetap limpah curah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah dan juga mengharapkan ridha Allah, di bulan ini luar biasa kita senantiasa mengharapkan, semua harapan kita hanya kepada Allah. Tentu saja harapan ini di bulan Ramadan ini luar biasa, di harapan akhir maupun di awal, bahkan di awal Ramadan ini kita tentu saja rahmat itu pasti akan kita dapatkan ketika kita senantiasa pertama amalan Ramadan minimal meningkatkan dalam hal sholat. Maka ketika kita punya agenda Ramadan itu harus ada. Contoh kecil saja, kita agenda meningkatkan sholat. Ketika sholat kita tingkatkan, berarti kita merinci apa sholat itu. Kalau wajib sudah jelas, berarti sholat sunat kita bongkar rincian sholat sunat misalkan. Maka di agenda pertama Ramadan kita buka sholat sunat kita, rawatib contohnya. Kita pertahankan. Kalau kita, Nabi pernah menyampaikan bahwa rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib, dan itu akan menutupi daripada lubang-lubang atau kesalahan, ketidakkhusyukan kita dalam sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat rawatib, maka di situ kita akan tertutupi. Contoh, kita mempertahankan, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwa 12 rakaat itu jangan ditinggalkan. Kita ambil singkat saja, yang 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 12 rakaat. Ini Allah jaminkan mulai Rasulnya akan dibangunkan rumah di surga. Kalau barangkali Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kita akan mendapatkan rumah di sana nanti, boga KPR kan ya. Itu kita tidak mampu minimal 10 rakaat itu rawatib, yaitu kita ambil ketika di 4 rakaat sebelum zuhur kita nggak mampu, boleh kita 2 rakaat, jadi 10 rakaat. Kemudian ada juga sholat yang memang luar biasa, sunat yang mengikuti, karena kita tujuan kita meningkatkan sholat di Ramadan ini supaya kita mendapatkan barakah Allah, rahmat Allah turunkan, bahkan ampunan Allah berikan. Apa? Yaitu sholat yang di Ramadan selain sholat rawatib, ada sholat yang mengikuti. Contoh sholat misalkan baina adzan wal iqamah, yaitu disebut sholat mutlak. Ada sholat mutlak, ada ketika masuk masjid itu terpisah, rahmat Allah akan berikan. Siapa yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat, itu disebut istilah adalah sholat syukur wudu.
itu adalah bagian daripada melaksanakan sholat sunat juga. Ada sholat, selain itu ada sholat duha. Sholat duha ini ada awal duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha. Kalau awal duha ada yang istilah kalau kita dari subuh berjamaah, kita setelah selesai kemudian kita zikir di masjid tersebut atau di rumah misalkan. Kemudian kita tidak beranjak di tempat itu ketika di masjid kita zikir. Apakah itu zikir baca Quran? Apakah bentuk zikir kita ini adalah membaca tasbih? Apakah zikir ini kita adalah taklim? Apakah zikir kita pada saat itu kita belajar ilmu seperti taklim tadi? Itu pun menjadi bagian sampai nanti jam 6 maka kita ada isyraq melaksanakan, dan itu pahalanya itu seperti pahala orang umrah atau haji. Meskipun berangkat hajinya bukan pada saat ini, tapi pahalanya sebesar orang yang naik haji. Itu suruh maka isyraq. Kemudian ada awal duha, maka ketika orang sholat duha 2 rakaat di awal, maka dia akan diberikan termasuk sedekah dari bagian tubuh sendi-sendi kita. 2 rakaat jam 8 atau jam 9 itu awal duha. Jam 9 sampai jam 10 pertengahan duha itu luar biasa, mau 2 atau 4 rakaat. Kemudian di situ apa manfaatnya? Yaitu manfaat dari sholat sunat duha tadi, itu Allah akan berikan persoalan kita akan diberikan kemudahan. Contoh macet jalan, kemudian di pinggir jalan kita kebetulan macet, ternyata Allah kasih jalan lain lewat sini. Subhanallah, itu kemudahan. Itu 2 atau 4 sholat duha di pertengahan. Ada yang akhir duha jam 9 sampai 10 sebelum jalan zuhur, 2 atau 4 atau 8 rakaat. Di situ Allah mudahkan rezeki kita. Luar biasa. Tinggal kita agendakan. Kalau kita agendakan luar biasa. Kemudian setelah itu kita senantiasa untuk selain sholat duha, sholat malamnya adalah mengisi dengan sholatul lail, ditutup dengan zikir. Insya Allah kalau ini meningkat, insya Allah iman kita akan tetap dalam kondisi stabil, dan rahmat Allah, barakah Allah, termasuk ampunan Allah sudah pasti Allah akan berikan. Semoga manfaat dan senantiasa dalam barakah dan rahmat ampunan Allah selalu bimbing kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dunia akhirat kelak. Akhirus salam wal taufiq wal hidayah minkum fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fatun kharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.